Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana Soleh Solehah, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Selalu bersemangat dan jangan lupa selalu bahagia. Oke, hari ini di pelajaran Bahasa Indonesia, materinya tentang menggali informasi teks non-fiksi. Apa itu ya? Oke, sebelumnya mengawali pelajaran hari ini, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soleh-soleha, kita lanjutkan ya. Iya. Mind mapnya seperti ini. Menggali informasi teks non-fiksi yang nanti kita pelajari adalah kalimat utama, pokok pikiran, dan peta pikirannya. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang menulis puisi dan membaca puisi, hari ini kita membaca teks non-fiksi. Oke, sebelum ke kalimat utama, teks non-fiksi itu adalah teks yang bukan cerita. Biasanya teks non-fiksi itu berupa berita, ya, disertai dengan data-data yang akurat. Kalau fiksi itu cerita hayalan. Begitu ya, soleh-soleh ya, cara membedakannya. Nah, kembali ke kalimat utama. Di semester 1 kita sudah membahas tentang gagasan pokok, ide pokok, pokok pikiran sama. Nah, di semester 2 ini kita membahas tentang kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya ada ide pokok atau pikiran pokok paragraf. Ya, di dalamnya ada ide pokok atau pikiran pokok paragraf, disebut kalimat utama. Contoh, Gunung Rinjani merupakan salah satu gunung berapi di Indonesia. Nama Rinjani diperkirakan berasal dari istilah Jawa kuno yang berarti Tuhan. Gunung berapi ini memiliki ketinggian 3.726 meter dan merupakan bagian dari cincin api yang terkenal. Gunung Rinjani berada di kawasan Pulau Lombok. Kalau ditanyakan kalimat utamanya yang mana, jelas untuk tataran sekolah dasar, kalimat utama berada di kalimat pertama. Ya, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Nanti kalau sudah SMP, SMA, nanti kalimat utama itu ada di depan, di awal paragraf, di tengah, bisa jadi juga di belakang, ya, di akhir paragraf. Tapi kalau untuk sekolah dasar, kita ke kalimat pertama untuk kalimat utamanya. Jadi kalimat utamanya harus ditulis sama persis dengan yang ada di bacaan ya, yaitu Gunung Rinjani merupakan salah satu gunung berapi di Indonesia. Oke, seperti itu ya Soleha. Iya. Pokok pikiran, gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pokok pikiran sama ya. Jadi dasar atau inti dalam paragraf. Bacaannya sama dengan yang tadi. Kalau di kalimat utama ada pokok pikiran, ya. Di kalimat utama terdapat pokok pikiran atau ide pokok. Jadi kalau ditanyakan pokok pikirannya yang mana? Gunung Rinjani adalah gunung berapi di Indonesia. Atau Gunung Rinjani salah satu gunung berapi di Indonesia. Begitu ya. Sama dengan di semester 1 kemarin. Mengurangi kata dalam kalimat utamanya. Jadi kalau kalimat utama ditulis sama persis dengan bacaannya, tapi kalau pokok pikiran mengurangi kata atau menambahkan kata. Ya, dalam kalimat. Paham ya soleh-solehah? Insya Allah paham ya. Oh ya.
Selanjutnya ada peta pikiran. Peta pikiran itu yang sering Usaini buat ya. Di semester 2 ini, Usaini mencoba membuat peta pikiran untuk kalian. Jadi biar paham mana yang akan dipelajari. Adalah cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Di bacaan Gunung Rinjani tadi, Usaini cuplikan satu paragraf saja. Nah, di peta pikiran itu memuat kalimat utama, pokok pikiran, plus pikiran penjelas. Ya, jadi kalau pokok pikiran ada di kalimat utama tentu ya. Judulnya tadi Gunung Rinjani. Kalimat utamanya gunung berapi. Pokok pikirannya juga ada di gunung berapi. Kalimat penjelasnya, pikiran penjelasnya ada tinggi, kemudian berada di Pulau Lombok, kemudian ada istilahnya Jawa kuno yang berarti Tuhan. Begitu ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan bacaan, kemudian membuat pokok pikiran, silahkan ditulis kalimat utamanya atau pokok pikirannya. Ya, kalau itu beberapa paragraf. Kalau hanya satu paragraf ya gampang saja, tinggal ambil informasi-informasi pentingnya aja. Paham ya Solihah? Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, nah karena sudah selesai materi hari ini, ada latihannya di LK. LK-nya kemarin membuat mind map atau peta pikiran. Ya, jadi kalian silahkan melihat di internet atau membaca buku koran yang ada informasi pentingnya atau bacaan pentingnya, kemudian tulis sesuai mind map-nya. Tidak harus bentuknya bulat-bulat, boleh segitiga, boleh bunga-bunga, terserah ya, sekreatif kalian. Kalau itu beberapa paragraf, berarti cari kalimat utama atau pokok pikirannya saja. Begitu ya, atau langsung cari informasi penting yang ada dalam bacaan tersebut. Jangan lupa judulnya ditulis dulu di tengah, kemudian baru informasi-informasi penting yang kalian dapatkan di bacaan itu. Begitu ya Solihah, semoga paham. Dan kalau misalnya belum paham, bisa chat ke Usaini atau menghubungi Usaini ya. Begitu Solihah. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materinya sudah selesai. Semoga tersampaikan dengan kalian. Tersampaikan dengan baik dan paham, kemudian mengerjakannya dengan baik juga. Ya. Sekian dari Usaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.